Assalamualaikum, halo, welcome to English class with me, Miss Dwi. Yay, kembali lagi dengan Miss Dwi, tentunya with new video and new material. By the way, gambarnya kok menggoda banget ya, jadi bikin lapar. By the way, do you know what is that picture? Yep, that is a bolognese sauce picture, alias gambar saus bolognese. Teman-teman, ada yang udah pernah buat saus bolognese belum? Kalau sudah, bagi-bagi dong tips cara bikinnya. By the way, itu juga berkaitan sama materi kita kali ini loh, yaitu procedure text. Ada yang tahu nggak sih apa itu procedure text? Procedure text is a text that shows a process in order. Jadi, procedure text itu adalah teks yang menampilkan proses untuk membuat sesuatu. Bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa recipe, bisa manual, or tutorial. Recipe ya resep, cara membuat sesuatu. Kalau manual lebih kepada cara membuat atau merakit sesuatu. That's a manual. And then tutorial itu ada banyak banget jenisnya. You can see on Instagram, YouTube, or TikTok. Bahkan ada tutorial singkat yang sangat menarik. Nah, social function dari procedure text sendiri adalah to tell the reader how to do or make something through a sequence of series, alias untuk memberitahu pembaca atau bisa juga pendengar bagaimana sih cara melakukan atau membuat sesuatu dalam bentuk steps alias langkah-langkah. Structure alias struktur kalimat dari procedure text ini yang pertama adalah goal. Goal adalah the purpose of the text alias tujuan dari teksnya ini. Kita lihat di sini contohnya, how to make an omelette. Nah, how to make an omelette ini adalah tujuan dari dibuatnya procedure text ini. Jadi goalnya adalah how to make an omelette. And then the second is materials. The materials that used in the process alias bahan-bahan, alat-alat yang dipakai pada proses pembuatan atau pada proses melakukan sesuatu. Di sini contohnya materialnya itu adalah ingredients, ya, bahan-bahan untuk membuat omelet. And then after the material we have steps. Steps describing the steps to do or make something. Di sini pada langkah-langkahnya kita secara rinci, secara detail menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Karena di sini contohnya how to make an omelette, so the steps tells about how or the steps to make an omelette, ya. Lanjut, language features alias unsur kebahasaan yang dipakai di procedure text ini. Yang pertama, procedure text itu menggunakan simple present tense. Aduh, ini gak perlu dibahas lagi deh. Simple present tense itu adalah dasar sekali alias basic when you study English, ya. Di sini kita lihat contohnya how to make sandwich. How to make sandwich. Simple presentnya yang mana? Nah, lihat di sini. Di bagian steps, place a slice of bread on the plate. Nah, ini adalah bentuk dari simple present tense alias penggunaan verb 1. Yang mana verb satunya? Ini. Ada place, ya. Lalu ada put, ada add. Kita semua menggunakan verb pertama alias plain verb pada procedure text. And then the second, we use adverbial of sequence, ya. Kata keterangan langkah-langkahnya. Di sini mana contohnya? Nah, ini first, second, third, after, then, and finally. Itu termasuk dalam adverbial of sequence. Jadi kalimat yang menunjukkan langkah-langkahnya, ya. Pertama, kedua, setelahnya, selanjutnya, lalu, akhirnya. Nah, itu termasuk dalam adverbial of sequence.
And then we use imperative sentence. Imperative sentence itu apa ya? Nah, imperative sentence adalah kata perintah. Maksudnya kata perintah di sini contohnya place, letakkan. Place, letakkan. Lalu put, taruh ya. And then add, tambahkan. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk imperative sentence. Jadi kita menggunakan kalimat perintah di dalam procedure text, tentunya dong. And then we use size or dose, ya. Di sini kita pakai takaran-takaran atau ukuran-ukuran. Contohnya adalah a half teaspoons of sugar, 50 grams of cheese, and many more, ya. Nah, di sini ada contoh-contoh imperative sentence, ada banyak, ada pour, cut, stir, slice, peel, and mix. Those are the imperative sentence. Dan kita semua di sini pakai verb pertama alias simple present tense. Kita pakai pour, ya. Pour itu adalah bentuk pertama. Bentuk keduanya apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak sih? Nah, bentuk keduanya adalah poured. Kita juga pakai kata slice di sini. Slice. Bentuk keduanya apa? Nah, sliced. Jadi jangan pakai bentuk kedua. Semua menggunakan bentuk pertama dan termasuk ke dalam imperative sentence. Nah, kira-kira sampai sini udah tahu belum sih procedure text itu gunanya apa, unsur kebahasaannya apa, dan elemen-elemen di dalamnya itu strukturnya apa aja. Gampang banget kok procedure text ini, ya. Selanjutnya, nah ini ada individual task. Buat seluruh students of SMK Bina Rahayu, kalian punya individual task yang hanya akan kalian temui jika kalian nonton video ini. So here I have prepared a picture. Jadi Miss sudah sediakan sebuah gambar, ya. Gambarnya ini adalah steps dalam membuat sesuatu. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian membuat procedure text berdasarkan gambar ini, ya. Berdasarkan gambar yang telah Miss sediakan. Kalian tinggal kasih tahu goalnya apa, alias ini teks, ya, tujuannya untuk bikin apa sih? Nah, terus juga kalian sebutkan materialsnya, alias alat-alat atau bahan yang digunakan pada gambar ini. Nah, inilah terakhir intinya adalah steps. Setelah kalian tulis goal, alias judulnya juga bisa dikatakan sebagai judul, dan kalian sudah menyebutkan materialsnya, lanjut kalian buat kalimat step-stepsnya berdasarkan gambar. First, yang pertama, kira-kira ini diapain ya? Yang kedua, terus diapain? Yang ketiga, terus diapakan? Nah, ini tolong kalian buat procedure text-nya di e-learning SMK Bina Rahayu. Jadi seluruh siswa kelas 11 silakan membuat procedure text berdasarkan step-step yang ada di gambar ini. Oke, dan jangan lupa dikasih judul how to make apa, karena itu juga termasuk ke dalam goal-nya, ya. Okay, thank you so much for watching my video, and we'll see you next week on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.